Halo guys, ketemu lagi bersama Air Channel. Seperti biasa, channel ini akan membahas alur cerita film-film menarik buat kalian. So, pada kesempatan kali ini, Air Channel bakal membahas film Extraction yang rilis tahun 2020. Film ini menceritakan perjuangan seorang tentara bayaran menyelamatkan anak gembong narkoba. So, tak usah berlama-lama lagi, inilah Extraction. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah elit di kota Mumbai, India. Dan inilah Ovi Mahajan, bersama dengan dua orang sahabatnya, yaitu Sachin dan Sanju. Mereka dijemput oleh beberapa mobil mewah, lengkap dengan para pengawalnya. Tak heran, ini karena Ovi adalah anak tunggal dari seorang gembong narkoba terbesar di kota Mumbai. Hal itulah yang membuat keseharian Ovi selalu diselimuti dengan kemewahan. Namun saat ini ayahnya tengah dipenjara akibat sebuah kasus pembunuhan. Sehingga Ovi kini tinggal bersama Sanju yang tak lain adalah tangan kanan ayahnya. Selain diminta untuk menjalankan bisnisnya, Sanju juga diberi tugas untuk menjaga dan mengawasi Ovi. Hal inilah yang membuat Ovi terkadang merasa bosan dan ia ingin merasakan kehidupan seperti remaja pada umumnya. Di suatu malam, Ovi diajak oleh kedua sahabatnya pergi ke sebuah klub malam. Dan tanpa sepengetahuan Sanju, Ovi pun pergi ke tempat itu. Di sini, Sachin mengajak Ovi keluar sebentar, dan ia menawari Ovi untuk mencoba sebatang rokok. Belum juga mencoba rokok itu, Ovi dan Sachin didatangi oleh dua orang polisi. Tanpa banyak bicara, salah satu polisi itu langsung menembak Sachin tepat di kepalanya, sementara Ovi diculik oleh kedua polisi itu. Rupanya Asif Arif, seorang gembong mafia saingan ayah Ovi yang telah menyewa kedua polisi itu. Kabar itu pun segera Sanju laporkan pada bosnya Mahajan. Mahajan sangat murka karena Sanju telah lalai menjaga putranya. Selain itu, Mahajan juga memerintahkan Sanju pergi ke Dhaka dan menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan putranya. Ini karena Mahajan tak mau membayar uang tebusan, apalagi jika ia harus membagi wilayah kekuasaannya pada Asif. Mahajan juga mengancam akan membunuh keluarga Sanju jika ia tidak dapat membawa Ovi kembali ke Mumbai. Kemudian adegan berpindah di Australia, dan inilah Tyler Reck, seorang tentara bayaran yang juga mantan pasukan khusus militer Australia. Hari itu, Tyler didatangi oleh rekannya, Nick Khan. Kedatangannya yaitu untuk menawari sebuah pekerjaan pada Tyler, yang mana mereka diminta untuk menyelamatkan anak seorang gembong narkoba India yang saat ini tengah diculik oleh rivalnya yang berada di Bangladesh. Nick juga menjelaskan kalau musuh mereka kali ini adalah seorang gembong mafia yang terkenal sangat kejam. Namun Tyler yang sudah terbiasa dengan situasi berbahaya, tanpa pikir panjang ia langsung menerima tawaran itu. Sebelum menjalankan misi, Tyler dan timnya berdiskusi tentang rencana penyelamatannya. Di sini mereka juga saling membagi tugas. Tyler dan G bertugas untuk menyelamatkan Ovi dari para anak buah Asif, sementara tim lainnya akan menyiapkan sebuah kapal dan helikopter untuk mengevakuasi mereka. Singkat cerita, Tyler dan G telah tiba di kota Dhaka, Bangladesh. Tak berselang lama, Tyler mendapat telepon dari anak buah Asif. Mereka pun membawa Tyler ke sebuah rumah tua tempat mereka menyekap Ovi. Di sini Tyler diminta untuk menyerahkan uang tebusannya. Namun Tyler bersikeras dengan mengatakan jika ia ingin memastikan keadaan Ovi terlebih dahulu. Untungnya mereka mau menuruti permintaan Tyler. Setelah itu, mereka menyuruh Tyler memberitahu Mahajan untuk menyiapkan uang tebusannya jika ia ingin putranya tetap hidup. Di sisi lain, G telah menemukan lokasi itu, dan ia langsung menembaki satu persatu anak buah Asif yang tengah mengawal Tyler. Tyler pun kembali dan membantai semua anak buah Asif. Akhirnya, Tyler dapat membebaskan Ovi,
dan kini ia hanya perlu membawa anak itu ke kapal yang sudah disiapkan timnya. Sementara di tempat lain, Asif dihampiri oleh seorang kolonel pesuruhnya. Kolonel memberitahukan jika Ovi telah diculik oleh tentara bayaran. Alhasil, Asif pun memerintahkan agar mereka menutup semua akses keluar dari kota itu. Kembali pada Tyler yang telah sampai di tepi sungai. Di sini ia meminta agar Ovi mengikuti apa yang ia katakan jika ingin selamat. Sementara anggota timnya menghubungi pihak Mahajan untuk segera mengirimkan uang bayarannya. Meski begitu, pihak Mahajan tak kunjung mengirimkan uang tersebut. Terungkap jika saat ini semua aset dan kekayaan Mahajan telah dibekukan oleh pemerintah India. Dengan kata lain, Tyler dan timnya telah ditipu oleh Saju, yang diam-diam juga telah menyusup ke kapal dan membunuh satu persatu anggota Tyler. Rupanya, Saju ingin merebut Ovi dari tim Tyler. Hal ini dilakukannya agar ia tak perlu mengeluarkan uang untuk membayar mereka. Di waktu yang sama, tim Tyler mendeteksi ada 2 kapal polisi yang sedang mendekat ke kapal mereka. Nick pun segera memerintahkan Tyler untuk merubah arah karena polisi telah menemukan kapal mereka. Dan sebaiknya Tyler berhati-hati sebab di hutan itu juga ada orang lain selain tim mereka. Setelah menghabisi 3 orang tim Tyler, Saju kini mengincar Tyler yang saat ini sedang membawa Ovi. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Saju, Tyler, dan juga para polisi suruhan Asif. Sebenarnya baik Saju maupun Tyler, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menyelamatkan Ovi. Namun Tyler yang sudah bersusah payah membebaskan Ovi, tentu tak ingin begitu saja menyerahkan Ovi pada Saju sampai ia mendapatkan bayarannya. Setelah beberapa saat dikejar oleh Saju dan para polisi, Tyler pun memutuskan untuk turun dari mobil dan masuk ke dalam pemukiman penduduk. Walau hanya seorang diri, Tyler mampu menghabisi para polisi suruhan Asif. Sialnya, Saju kembali menemukan mereka, dan duel sengit di antara keduanya pun terjadi. Alhasil, Saju pun berhasil mendapatkan Ovi setelah Tyler ditabrak oleh sebuah mobil. Dan di saat ia akan membawa Ovi pergi, kini giliran Saju yang ditabrak oleh sebuah truk yang ternyata dikemudikan oleh Tyler. Dan ia pun membawa Ovi kabur dari tempat itu. Dan terlihat beberapa mobil polisi dan sebuah helikopter yang kembali mengejar truk mereka. Tyler yang menyadari sudah tidak memiliki jalan, memutuskan melompat keluar dari mobil untuk memberi kesan seolah mereka berdua telah tewas dalam kecelakaan itu. Mendengar hal itu, Asif merasa tidak yakin, dan ia ingin melihat langsung mayat mereka. Dan benar saja, mayat keduanya tidak ditemukan di mobil itu. Hal ini membuat Asif makin murka, dan ia memerintahkan kolonel agar mengerahkan semua pasukannya untuk menghabisi Tyler. Sementara di tempat lain, terlihat Saju yang mendatangi sebuah kos-kosan untuk bersembunyi dan mengobati lukanya. Selain itu, ia juga menghubungi Neha istrinya dan memperingatkan jika dalam 12 jam ke depan ia tak memberi kabar, sebaiknya Neha membawa pergi anaknya dari India. I love you. Di sisi lain, Tyler dan Ovi kini bersembunyi di sebuah pabrik. Setelah mengobati lukanya, Tyler dihubungi oleh Nick yang memberitahunya kalau mereka akan mengirimkan sebuah helikopter untuk menjemputnya. Dan sebaiknya Tyler meninggalkan Ovi di tempat itu. You gotta leave the kid behind. Namun ternyata Tyler menolak karena ia tak tega melakukannya. Sebab kehadiran Ovi telah mengingatkan Tyler pada mendiang putranya. That's not the job. Setelah itu, Tyler dan Ovi bersiap menuju jembatan tempat sebuah helikopter akan menjemput mereka. Namun di saat akan pergi, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok bocah mafia suruhan Asif. The fuck? Serangan para bocah ini pun membuat pergerakan Tyler menjadi terhambat.
Dan di waktu yang sama, para polisi juga mulai berdatangan di tempat itu. Dengan terpaksa, Tyler dan Ovi harus masuk ke dalam sebuah selokan untuk menghindari para polisi. Di sini, Tyler meminta Nick menghubungi Gasper, seorang mantan pasukan khusus yang kebetulan juga tinggal di kota itu. Dan di momen inilah Ovi baru mengetahui nama orang yang sedang menyelamatkannya. Your name's Tyler? Tak lama kemudian, Gasper pun datang menjemput mereka. Ia membawa Tyler dan Ovi ke rumahnya yang berada di pinggir kota, sehingga mereka bisa membersihkan diri dan beristirahat. Pada kesempatan ini juga, Ovi mengungkapkan kekagumannya pada Tyler yang ia anggap sangat pemberani. Selain itu, Ovi juga bertanya tentang keluarga Tyler. Sontak hal itu membuat Tyler makin teringat dengan sosok putranya yang telah meninggal beberapa tahun lalu akibat sebuah kanker. Dan Tyler merasa sangat bersalah karena saat itu ia tak berada di samping putranya. Setelah itu, Tyler meminta Ovi beristirahat, sedangkan ia akan bercakap-cakap dengan temannya. Di tengah percakapan mereka, Gasper malah meminta Tyler untuk membunuh Ovi. Menurutnya, percuma saja Tyler menyelamatkan anak itu. Talking about a kid, Gasper. Like every time about a gay. Ternyata Gasper telah berteman dengan Asif, dan ia juga telah membuat kesepakatan dengannya. Tak tanggung-tanggung, bayarannya mencapai $10 juta, yang mana Gasper hanya perlu membunuh Ovi dan menyerahkan mayatnya pada Asif di perbatasan, sehingga Tyler pun dapat kembali dengan selamat. Namun hal itu tentu tak bisa Tyler terima. Dengan penuh kekesalan, ia pun menghajar Gasper. Di saat Gasper hendak menghabisi Tyler, tiba-tiba Ovi muncul, dan ia menembak Gasper hingga tewas. Menyadari mereka tak punya jalan lagi, Tyler pun menghubungi Saju dan mengajaknya bekerja sama untuk mengeluarkan Ovi dari kota itu. Singkat cerita, Saju dan Ovi bersiap menuju jembatan tempat helikopter akan menjemput mereka, sementara Tyler yang akan membukakan jalan untuk mereka. Tapi sialnya, Saju dan Ovi kembali dihalau oleh para tentara anak buah kolonel. Dengan brutalnya, Saju menghabisi satu persatu para tentara itu. Sementara di tempat lain, terlihat Asif yang tengah memantau pertempuran itu. Merasa tak puas, ia pun memerintahkan kolonel untuk turun tangan menghabisi Tyler dan juga Saju. Kolonel pun mengerahkan semua pasukannya menuju jembatan itu. Alhasil, Saju dan Tyler pun dibuat kewalahan menghadapi para tentara itu. Dan di sini juga Tyler terkena sebuah tembakan. Dan naasnya lagi, Saju bahkan tewas oleh serangan kolonel yang menembaknya dari kejauhan. Di waktu yang sama, Nick dan kawan-kawan juga datang, dan mereka berusaha membersihkan lokasi itu dari para anak buah Asif. Setelah itu, helikopter mereka juga sampai di tempat itu. Tapi sialnya, kolonel kembali berulah. Ia pun menembaki satu persatu anggota Nick. Melihat hal itu, dengan sigapnya, Nick berusaha mencari lokasi kolonel. Dengan keahliannya, Nick pun berhasil mendapatkan posisi kolonel. Dan hanya menggunakan satu tembakan, kolonel pun berhasil ditumbangkannya. Di sisi lain, Tyler yang telah terluka meminta Ovi untuk segera pergi menuju helikopter mereka, sedangkan ia akan berusaha melindungi Ovi. Dengan sisa tenaganya, Tyler berusaha menembaki anak buah Asif, tapi sialnya Tyler kembali tertembak. Seketika, ia pun langsung terjatuh ke dalam sungai. Sementara Nick dan yang lainnya segera pergi membawa Ovi dari tempat itu. Singkat cerita, 8 bulan pun telah berlalu, dan terlihat Asif yang tengah menyaksikan sebuah festival budaya.
Dan di saat Asif tengah seorang diri, Nick pun datang menghampirinya. Setelah itu, Asif pun tewas di tempat. Kemudian di lain tempat terlihat Ovi yang sedang berada di sekolah untuk mengikuti kelas renang. Rupanya Ovi masih saja teringat dengan sosok Tyler penyelamatnya. Di akhir film memperlihatkan sosok pria yang berdiri di tepi kolam dan itu menandakan kalau Tyler belumlah mati. So, kita tunggu saja kelanjutan dari film Extraction. Terima kasih ya sudah menonton habis video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.